Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kekudusan sebagai sumber berkat. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. Saudara, ayat bacaan firman Tuhan pagi hari ini tentang kekudusan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kekudusan adalah mutlak bagi setiap kita pengikut Yesus. Karena salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup Kristiani adalah hidup dalam kekudusan. Topik tentang kekudusan adalah hal yang paling tidak disukai dan juga sering dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, orang lebih berminat dan tertarik pada khotbah-khotbah atau pelajaran yang bertema berkat, mujizat, kesembuhan, atau pemulihan. Padahal kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus ditaati. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Salah satu arti dari kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kados. Adalah artinya naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, yaitu level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak ada alasan atau dalih untuk hal itu, sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, memampukan, menguatkan, mengajar, dan menentukan kita kepada kebenaran. Saudara, Roh Kudus diberikan Tuhan buat kita supaya Dia menolong kita untuk kita bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan di dalam setiap langkah hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan. Roh Kudus akan menolong, mengajar, dan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Itulah yang membuat kita mampu hidup kudus di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pola hidup orang-orang percaya. Sebab 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang lain di dalam kebenaran. Karena itu Rasul Paulus menasihati kita di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Apa saja itu? Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Demi mengejar semuanya itu, mereka tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama dalam kehidupan mereka, mengesampingkan perkara-perkara rohani. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan mengutamakan perkara-perkara yang dari Tuhan, semua berkat pasti Tuhan sediakan bagi kita. Sesungguhnya kekudusan adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan, saudara. Tapi banyak orang tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, tidak mau mentaati firman Tuhan, dan memilih untuk mengikuti keinginan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya percaya pagi hari ini kita sangat mengerti firman Tuhan ini tentang kekudusan yang Tuhan Allah inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tidak ada kompromi sedikit pun dosa di dalamnya. Oleh karena itu kita harus berusaha, kita harus mau belajar, kita harus mau sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu hidup kudus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara,
Kalau Tuhan katakan bahwa kita harus hidup kudus, maka Tuhan tahu kita mampu, kita bisa saudara. Karena itu mari minta Roh Kudus untuk terus memimpin hidup kita setiap hari, sehingga kita mampu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Mata, hati, pikiran kita kudus di hadapan Tuhan. Saudara, setiap hari kita minta Roh Kudus memimpin kita di dalam kita bekerja, berusaha, dalam kita melayani Tuhan, supaya tidak ada dosa, supaya tidak ada celah, supaya kita menjadi umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Tuhan, bisa hidup kudus, bisa hidup kudus di hadapan Tuhan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami, supaya kami mampu hidup kudus, hidup memuliakan nama Tuhan dalam setiap hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kekudusan-Mu memenuhi kami. Roh-Mu yang kudus turun atas kami, sehingga membuat kami mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.